Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Radu Anggraini akan membacakan hasil jurnal atau tugas perekonomian Indonesia dengan judul besar Perilaku Konsumen di Indonesia. Bab buku di Scopus. 1. Tata kelola sistem sosial ekologi pesisir dan laut Indonesia dan sekitarnya. Interaksi manusia adalah akar dari masalah keberlanjutan di seluruh dunia untuk wilayah pesisir dan laut Indonesia. Bab ini menanyakan bagaimana tata kelola mempengaruhi dan bagaimana hal itu dapat mengubah perilaku manusia dan masyarakat di wilayah pesisir dan laut menuju keberlanjutan ekologi dan sosial yang lebih besar. Dilengkapi dengan definisi istilah kunci ilmu sosial termasuk pemerintah, institusi, sistem sosioekologi. Pembaca akan diperkenalkan dengan perubahan besar, isu dan sektor dalam tata kelola pesisir Indonesia. Referensi dari Glaser dan kawan-kawan, 2022. 2. Bab 5, Tantangan dan Peluang Ketahanan Pangan di Indonesia pasca COVID-19. Pandemi COVID-19 telah berkembang menjadi krisis kesehatan masyarakat yang serius, menawarkan peluang krisis lebih lanjut. Pandemi juga menimbulkan banyak tantangan bagi masalah ketahanan pangan Indonesia. Negara ini memiliki sejarah ketahanan pangan yang panjang dan beras bagi makanan pokok menjadi pusat kebijakan ketahanan pangan. Indonesia yang dikenal dengan pertaniannya masih memiliki masalah dalam mencapai swasembada pangan karena permasalahan klasik pertanian seperti perubahan penggunaan lahan pertanian, sumber daya manusia, dan input. Referensi Rozaki 2021. 3. Bab 16, Aspek Perilaku Konsumen Kopi bagi kopi di berbagai negara, kasus Brazil. Bab ini menganalisis perilaku konsumen Brazil dalam konteks ekspor kopi Brazil dan konsumsi kopi. Salah satu kontribusi utama dari konten ini adalah analisis interaksi mikro dan makro ini di pasar kopi dan pengembangan ikhtisar pasar kopi Brazil dan trennya. Pada akhirnya, banyak aspek yang mempengaruhi konsumsi kopi di seluruh dunia, termasuk rasa dan aroma, jenis biji, Arabica atau Robusta, metode memasak, campuran, dan budaya nasional. Brazil kini hidup di balik pemulihan ekonomi baru-baru ini setelah krisis. Dengan pemulihan ini, perubahan budaya dapat berdampak positif pada beberapa sektor ekonomi. Referensi 5 2020. 4. Bab 6, Optimalisasi Efisiensi Jaringan Transportasi Laut Indonesia. Adalah negara kepulauan besar dengan lebih dari 17.500 pulau dengan luas sekitar 5.000 km dan sangat bergantung pada pelayaran laut untuk konektivitasnya. Transportasi barang melibatkan biaya logistik yang tinggi. Biaya logistik diperkirakan mencapai 26% dari produk domestik bruto. Pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional sangat bergantung pada keputusan strategis untuk pengembangan lebih lanjut jaringan maritim besar. Tujuan dari bab ini adalah untuk memperkenalkan Anda pada pekerjaan pemodelan terbaru yang dilakukan untuk mendukung kebijakan ini. Pemodelan berfokus pada optimalisasi jaringan pelayaran laut Indonesia. Referensi Perhag 2021. 5. Bab 15, Preferensi dan Harapan Konsumen. Faktanya, roti adalah satu dari budaya mutakhir hingga budaya paling primitif dan entah bagaimana ada di setiap meja. Kesadaran akan makanan pokok dan perilaku konsumen ini sangat penting bagi industri roti. Bab ini memberikan data statistik tentang konsumsi roti di seluruh dunia. Eropa untuk menguraikan pentingnya roti dalam
nutrisi manusia. Bab ini juga menjelaskan faktor-faktor yang mengaruhi perilaku konsumen terkait dengan konsumsi roti dan makanan yang dipanggang, dan survei konsumen yang diterbitkan dalam literatur akademis di area ini yang diterbitkan antara tahun 2010 dan 2019. Referensi Elena et dan kawan-kawan 2021. 6. Bab 5. Sumber daya polifenol di Indonesia dari perspektif ekonomi. Telah lama diketahui bahwa Indonesia kaya akan sumber daya hayati dan memiliki kandungan polifenol yang tinggi. Polifenol sedang menuju sifat obat karena efektif dalam menjaga tingkat kesehatan. Belum lagi aktivitasnya melawan berbagai penyakit degeneratif seperti terbakar sinar matahari dan tanin sebagai batik, serta kanker dan kerusakan kardiovaskuler. Sumber polifenol lain adalah perkebunan dan tanaman hortikultura. Ilmu mengetahui dengan cepat beralih ke studi senyawa bioaktif. Ini terdapat endofit tanaman individu. Referensi Ahmadi 2019. 7. Belanja makanan organik di Australia dan Bangladesh. Peran nilai makanan organik yang dirasakan dalam model sikap, niat, perilaku. Studi ini memvalidasi model value, attitude, intention, behavior dalam konteks lintas negara dengan tujuan untuk menjelaskan sifat perilaku belanja bahan makanan konsumen dan implikasi pemasaran terkait. Referensi Sultan dan kawan-kawan 2020. 8. Bab 10. Pemanfaatan pangan tepat. Bab ini memberikan intervensi komunikasi yang efektif untuk menciptakan permintaan dan mengubah perilaku sosial yang bertujuan untuk meningkatkan asupan dan konsumsi makan atau produk yang diperkaya dan mengurangi kekurangan zat gizi mikro. Referensi Liere dan kawan-kawan 2018. 9. Bab 1. Perspektif sistem pangan tentang ketahanan pangan dan gizi di Indonesia dan Vanuatu. Mencapai ketahanan pangan dan gizi untuk semua adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi umat manusia di abad 2021. Kemajuan telah dicapai di banyak bidang, tetapi untuk malnutrisi lainnya seperti defisiensi mikronutrien, kelebihan berat badan, dan prevalensi obesitas diperburuk terutama dalam pengurangan kelapangan absolut karena malnutrisi terus berlanjut dan memburuk di banyak negara. Referensi dari Bellotti dan kawan-kawan 2018. 10 bab 7. Inovasi makanan yang didorong oleh konsumen dan dapat dilihat oleh konsumen. Inovasi semakin mendapat perhatian di industri makanan. Dibutuhkan teknologi baru yang ramah lingkungan dan ramah konsumen untuk menarik perhatian konsumen. Alat yang jelas untuk memenuhi kebutuhan konsumen adalah dengan bertanya kepada mereka. Namun dalam banyak kasus, metode tradisional berbasis kuesioner tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. Bab ini memperkenalkan sejarah teknologi inovasi yang berpusat pada konsumen dan diakhiri dengan studi kasus langsung yang ditunjukkan kekayaan informasi yang dapat diperoleh oleh konsumen saat menggunakan alat yang tepat. Referensi Gere dan kawan-kawan 2022.
11 bab 15 masalah metodologi dalam peneliti emosi produk konsumen menggunakan kuesioner. Penelitian emosional yang berfokus pada produk telah menerima banyak perhatian di dunia akademis dan industri selama lebih dari 1 dekade. Bab ini berfokus pada penggunaan kuesioner kata emosional untuk meneliti emosional produk yang berfokus pada isu-isu metodologi. Kami bertujuan untuk memberikan panduan kepada peneliti yang sudah ada baru di bidang ini dengan meningkatkan kesadaran akan pertimbangan empiris yang penting dalam penelitian sentimen produk. Referensi dari Jaeger dan kawan-kawan 2021. 12 Bab 1. Memahami persyaratan untuk merumuskan kembali ilmu pengetahuan, kesehatan, permintaan konsumen, regulasi, dan kemampuan. Bab ini memberikan ikhtisar tentang bahan sasaran negatif utama, garam, gula, dan lemak, dan dasar ilmiah terkini untuk mengaitkannya dengan penyakit beradab. Perspektif konsumen tentang efek nutrisi negatif dan bahan-bahan ini telah diatasi melalui umpan balik dari beberapa peneliti terbaru, serta inisiatif pemerintah seperti penetapan harga dan program pengurangan bahan berkelanjutan. Semua faktor di atas akan kita bahas sebagai pendorong optimalisasi gizi melalui pengenaan pajak gula, lemak, dan garam, serta reformasi industri makanan dan minuman. Referensi dari O'Sullivan 2020. 13. 6. Ekologi Padang Lamun di Sulawesi, habitat kunci multifungsi yang berisiko rusak. Komunitas lamun Indonesia paling beragam dibandingkan dengan daerah tropis atau beriklim sedang lainnya. Bab ini menjelaskan beberapa hasil peneliti di Padang Lamun Sulawesi dalam kerangka proyek peneliti Jerman Indonesia. Referensi dari Asmus dan kawan-kawan 2022. Bab 14 Bab 5 Persepsi konsumen terhadap ikan pelacakan yang diukur melalui instrumen elektronik. Ketertelusuran makanan digunakan untuk memantau proses produksi dan menggunakan teknologi komputer untuk memberikan identifikasi dan informasi tentang sumber dan proses teknologi. Ini juga dapat mengingat produk yang mencurigakan dan mengidentifikasi potensi cacat selama pembuatan. Bab ini membahas implikasi penerapan teknik pelacakan di rantai produksi ikan Brazil dan Portugis dan dampaknya terhadap sikap konsumen terhadap penggunaan pengumpulan data melalui internet. Referensi dari Maciel dan kawan-kawan 2018. 15. Implikasi pandemi COVID-19 terhadap pengelolaan sampah. COVID-19 mengubah cara hidup kita dari satu hari ke hari berikutnya. Konvensi peraturan nasional dan lokal secara luas berpusat pada pengamanan kesejahteraan manusia dan ekonomi. Pendekatan pengelolaan limbah yang efektif dan berkelanjutan sangat penting untuk membatasi kemungkinan dampak lingkungan sekunder dalam jangka panjang. Selain mengingat tren 2020, terakhir episode 2019 adalah pandemi ketiga yang dilaporkan abad ini setelah SARS dan MERS pada 2003 dan 2012 secara individual. Oleh karena itu, pandemi serupa dengan potensi besaran yang lebih besar dan dampak yang lebih parah lebih mungkin terjadi di masa depan berdasarkan analisis wabah penyakit sebelumnya. Referensi Parasar dan kawan-kawan 2022. 16. 8 dampak kota besar terhadap pencemaran wilayah pesisir, contoh kasus Teluk Jakarta.
Pesatnya perkembangan Indonesia dan meningkatnya dampak negatif terhadap lingkungan selama 2 dekade terakhir paling menonjol di wilayah metropolitan Jakarta dan ekosistem pesisir yang terkait. Semua informasi dan fakta yang dilaporkan dalam merupakan indikasi yang mengesankan dari tekanan dan tekanan manusia yang sangat besar yang dihadapi ekosistem ini. Selain itu, ekosistem yang sehat merupakan persyaratan bagi banyak aspek yang secara langsung mempengaruhi masyarakat Teluk. Referensi dari Kuzman dan kawan-kawan 2022. 17. Mendaur ulang pakaian yang telah habis masa pakainya. Konsumsi berlebihan pakaian telah menyebabkan peningkatan dramatis dalam jumlah limbah tekstil. Kondisi ekonomi dan perilaku konsumen menjadi penyebab utama permasalahan limbah tekstil. Tren fashion mendorong konsumen untuk membeli baju baru dan membuang baju lama meskipun masih dalam keadaan baik. Akibatnya produsen memenuhi permintaan konsumen dengan mengembangkan garmen tahan lama dalam jumlah besar dengan harga murah. Akibatnya sejumlah besar pakaian bekas dibuang dan ditimbun di tempat pembuangan sampah. Referensi dari Pensupa 2020. 18 bab 10 visi baru untuk kota, mengubah perilaku, nilai dan budaya. Ini menjelaskan tentang untuk memperlambat lalu lintas perkotaan. Ini menguraikan dan mengkritik sebagai aspek manajemen permintaan lalu lintas. Pertama, mempertimbangkan kebijakan permintaan lalu lintas berdasarkan perubahan sukarela seperti penggerak sosial dan teori pemasaran daripada perubahan dalam sistem transportasi. Selanjutnya, kami menyelidiki pendekatan yang menggunakan intervensi dalam sistem transportasi aktual untuk mendorong perubahan perilaku individu. Referensi dari Tranter dan kawan-kawan 2020. 19. Emosi bab 21 emosi bau dan produk perawatan pribadi dan rumah. Produk perawatan pribadi dan rumah saat ini memiliki nilai dan kinerja hedonis yang serupa. Dalam konteks ini, mempertimbangkan nilai-nilai emosional yang sesuai dengan harapan konsumen dapat menjadi pembeda untuk mengembangkan pewangian. Tujuan bab ini adalah memberikan contoh yang menunjukkan cara mengukur respon emosional terhadap bau, produk perawatan pribadi, dan produk perawatan di rumah. Setelah menjelaskan efek kuat bau, apa pemrosesan emosional, dan peran pembelajaran asosiatif, kami mengusulkan definisi emosi dan emosi. Kami fokus pada laporan emosional atau verbal dari pengalaman emosional subjektif, terutama dalam kaitan dengan bagian sadar dari respons emosional yang disebabkan oleh aroma dan produk beraroma. Referensi dari Porsirot dan kawan-kawan 2020. 5. Sistem sosial ekologi terumbu karang di bawah tekanan Sulawesi Selatan. Proses ekologi dalam sosial kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan, Indonesia telah mempelajari secara intensif selama program Society for the Protection of Indonesia Coastal Economy System. Pulau-pulau ini sangat menarik untuk lebih memahami bagaimana eksploitasi intensif sumber daya laut menyebabkan degradasi sistem terumbu karang. Referensi dari Reuter dan kawan-kawan 2022. 21. Bab 19 penipuan makanan di sektor layanan makanan dan retail. Bab ini membahas risiko dan ketentuan penipuan makanan di sektor jasa makanan dan retail. Selain membahas produk dan komoditas
komoditas pangan tertentu. Bab ini juga memperkenalkan pentingnya sektor-sektor tersebut sebagai simpul penghubung antara industri pangan dan konsumen. Keragaman proses outsourcing di sektor tersebut sebagai simpul penghubung antara industri pangan dan konsumen. Keragaman proses outsourcing di sektor ini umumnya besar, dan sektor-sektor ini cenderung sangat bergantung pada pengaturan kontrak dan perusahaan dan pemasok risiko keamanan dan penipuan makanan sebagai bergantung pada apakah mekanisme pembelian atau kontrol kualitas dikendalikan dengan benar atau diserahkan kepada pemasok. Referensi dari Psomidis Niades 2021. Kedua, minuman berkafein, perilaku dan struktur otak. Konsumsi minuman kafein oleh manusia merupakan fenomena global baik dalam konteks sejarah maupun kontemporer. Minuman ini juga dikenal dengan nama lain yaitu juga memiliki efek perilaku yang signifikan karena kemampuan kafein untuk mempengaruhi fungsi beberapa sistem neurotransmitter di otak. Pada bab ini kita akan membahas tentang minuman berkafein berikut ini. Sejarah minuman berkafein dan berkafein. Bagaimana penelitian menekankan pemahaman kita tentang dampak pada perilaku? Bagaimana dampak terhadap perilaku terkait popularitas dan dampaknya terhadap produktivitas tenaga kerja. Referensi dari Onao Lapo dan kawan-kawan 2019. 23 ekonomi malnutrisi, transisi pola makan dan transportasi sistem pangan. Penularan global dan meningkatkan beban penyakit terkait pola makanan membuat kualitas makanan yang buruk menjadi penyebab utama kematian dan kecacatan global. Referensi dari Master dan kawan-kawan 2022. 24 Bab 45 bahan kimia penyaring UV. Bahan kimia penyaring UV digunakan dalam berbagai produk konsumen termasuk tabir surya, komersial dan produk perawatan pribadi lainnya. Selain itu, bahan kimia yang distabilkan sekarang banyak digunakan dalam produk konsumen seperti plastik, kain, cat dan bahan bangunan. Referensi dari Matoskova dan kawan-kawan 2022. 25 Bab 16 Perdagangan internasional dan perdagangan terenggiling 1900 sampai 2019. Terenggiling telah lama diperdagangkan secara komersial secara internasional. Bab ini membahas perdagangan internasional dan perdagangan spesies dari 1900 hingga Juli 2019 pada abad ke-20. Perdagangan terutama melibatkan kulit, sisik dan individu terenggiling Asia dan berkontribusi pada penurunan populasi terutama spesies Cina dan Sunda. Referensi dari Calender dan kawan-kawan 2020. 26 itu tidak terjadi begitu saja.
Nah, Ravenstein dan Simon adalah tiga besar ekonomi perilaku lama. Kenapa mereka bertiga? Namun, nama mereka paling sering disebutkan oleh orang lain dalam terminologi awal ekonomi perilaku. Mereka menulis dengan meyakinkan tentang pengusaha itu dan mulai melemparkannya keluar dari tumpukan. Ini tidak akan ada tanpa ekonomi perilaku. Referensi dari Fran dan kawan-kawan 2027 bab 8 Koperasi dan Pemuda di Asia. Pemuda adalah segmen yang paling penting dari setiap masyarakat dan asik penting untuk setiap gerakan sosial ekonomi. Gerakan Koperasi Asia Pasifik berusaha untuk secara efektif mengintegrasikan kaum muda ke dalam kelompok-kelompok untuk memberi manfaat baik bagi kaum muda maupun gerakan koperasi. Kaum muda menghadapi banyak tantangan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, dan keterlibatan masyarakat. Dan mereka mungkin dapat mengatasi tantangan ini melalui upaya kolektif. Generasi koperasi di sisi lain akan menemukan penerus kepemimpinan yang cocok berkelanjutan dalam jika lebih banyak orang muda bergabung dan berpartisipasi dalam koperasi sebagai anggota dan karyawan. Referensi dari Yasapanta 2020. Yasapanta 28 bab 8 faktor distorsi, subsidi eksternalitas dan pajak. Ada banyak faktor yang dapat mendistorsi ekonomi pembangkit listrik. Penyebab utama distorsi adalah eksternalitas, seperti dampak negatif emisi dari pembakaran pembangkit listrik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Referensi dari Brizzi 2021. 29 ekstrak tumbuhan sebagai zat pewarna. Pola makan yang penuh warna adalah pencapaian terbesar alam karena toksisitas reaksi alergi dalam masalah lingkungan yang berkait dengan pewarna sintesis. Preferensi konsumen untuk warna alami berkembang pesat. Kelompok utama pigmen alami adalah karotenol. Antosianin, klorofil, dan porfirin yang terdistribusi dengan baik pada tumbuhan dan bagian tubuh. Referensi dari Mina dan kawan-kawan 2022. "30 tren dan peluang bisnis pasar makanan religius yang sedang berkembang." Bab ini memberikan beberapa ide untuk makanan religi yang dapat dipasarkan yang sangat diminati di seluruh dunia. Secara khusus, penjelasan penting tentang ide diet untuk berbagai kehidangan keagamaan dibahas dalam buku ini. Referensi dari Haku dan kawan-kawan 2018. 31 bab 21 respon kebijakan terhadap polusi plastik di Asia, ringkasan analisis kesenjangan regional. 8 dari 20 negara teratas dunia sebagai sumber sampah laut berasal dari Asia, China, Indonesia, Filipina, Vietnam, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, dan India. Dengan kata lain, kawasan Asia Pasifik kini dikenal sebagai hotspot polusi plastik di lautan. Negara-negara ini menghadapi tantangan khusus terkait dengan pengelolaan sampah yang buruk.
Kenji dan kawan-kawan 2020. 32. Memasak nasi dan kualitas sensorik. Bab ini memberikan tinjauan terkini tentang keragaman dan dinamika permintaan konsumen akan beras food grade di seluruh dunia. Kualitas meliputi faktor berwujud yang terukur, karakteristik beras, dan status konsumsi. Referensi dari Mastres dan kawan-kawan 2019. 33. Bab 4. Pasar dan perilaku investasi. Pemahaman umum tentang pengambilan keputusan berubah menjadi pemahaman yang lebih dalam tentang pengambilan keputusan keuangan. Bab ini menjelaskan karakteristik dasar, kesalahan kognitif dan bias psikologi yang mempengaruhi keputusan keuangan dan dimiliki dengan konsep dasar yang menjelaskan perilaku ini. Referensi dari Muhammad 34. Bab 16. Tahan api di daerah tropis, sumber nasib dan kejadian di lingkungan perairan. Polybromide diphenylly ether. Hekabromosilodosin digunakan sebagai penghambat api dalam berbagai produk konsumen, kendaraan, dan bahan bangunan. Referensi dari Kristal 5. Bab 1. Memahami penggunaan tembakau di berbagai negara. Memahami determinan ekonomi dari penggunaan tembakau dan mengukur penggunaan tembakau di seluruh negeri adalah penting untuk merancang dan mengimplementasikan program pencegahan tembakau yang efektif. Referensi dari Ferretti 2019. 36. Bab 2. Estimasi pangan fungsional dan ketersediaan nutrasetikal di dunia dengan mengacu pada peroksidasi pangan dan keamanan pangan. Penyakit tidak menular telah muncul sebagai pengganggu kebugaran utama masyarakat karena berkurangnya konsumsi makanan yang bermanfaat dan meningkatkan ketersediaan makanan berat yang siap dikonsumsi. Referensi dari Mishra dan kawan-kawan 2022. 37. Pengangkutan pengiriman transmentasi mil terhadap perspektif pengiriman pemilik toko nano. Pengiriman mil terakhir ke pengir intern 38. Pengangkutan pengiriman tegrementasi mil terprofesi pengiriman pemilik toko nano. Pengiriman mil terakhir ke pengirim independen kecil atau toko nano ditandai dengan pengiriman kecil ini sebagai karena pemilik toko sering memesan dari banyak pemasok. Referensi dari Priyadarsini dan kawan-kawan 2018. Bab referensi dari Pin dan kawan-kawan 2021. 39. Bab 8. Kesimpulan refleksi. Ada bukti bahwa gaji tahunan rata-rata sewa manufaktur lebih berlipat ganda dalam dekade terakhir. Referensi dari kawan-kawan 2018. 40. Rantai dingin yang dioptimalkan untuk menghemat makanan. Rantai dingin merupakan bagian penting dari sistem produksi dan distribusi pangan. Bab ini menguraikan langkah-langkah dan teknik utama yang digunakan untuk menyimpan makanan
makanan segar di sepanjang rantai pasokan, serta jumlah makanan yang hilang atau terbuang pada langkah-langkah ini dalam kelompok produk utama. Referensi dari Mercier dan kawan-kawan 2019. 41. Bab 4. Model kerjasama Asia Pasifik yang muncul dari perspektif sejarah global. Koperasi di kawasan Asia Pasifik didirikan dan dikembangkan di bawah pengaruh kuat Barat. Mereka sangat dipengaruhi oleh para pendiri ide koperasi, misalnya pelopor koperasi Rikal, petani koperasi pertanian Denmark, dan Jerman Serikat Kredit Raiffeisen. Referensi dari Kurimoto dan kawan-kawan 2020. 42. Bab 4. Ketahanan energi, peran teknologi terbarukan dan rendah karbo. Perubahan iklim dan ketahanan energi adalah pendorong utama transformasi energi di seluruh dunia. Referensi dari Dahlan dan kawan-kawan 2022. 43. Bab 2. Transisi bahan bakar nabati, tinjauan peraturan dan standar untuk kerangka kerja yang lebih berkelanjutan. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, polusi udara, dan perkiraan pertumbuhan polusi dunia membuat transisi dari ekonomi berbasis fosil ke ekonomi berbasis biomasa menjadi sangat penting dan mendesak. Referensi dari Moroni dan kawan-kawan 2022. 44. Bab 3. Pasokan energi. Pasokan energi berbeda dari barang lain karena reaktor tidak hanya oleh sinyal pasar, tetapi juga oleh sejumlah faktor non-pasar. Referensi dari Telegina dan kawan-kawan 2021. 45. Bab 3. Pendekatan ringan data umum atau Nekos pengembangan lingkungan. Bab ini berfokus pada mengeksplorasi proposal metodologi untuk ilmu batas yang meningkatkan pemantauan hubungan antara pembangunan dan lingkungan. Referensi dari Kurian 2021. 46. 6. Menelusuri buah dan sayuran dari pertanian ke garpu. Pertanyaan tentang kebaruan dan efisiensi produk buah dan sayuran sangat terkait dengan sistem pertanian dunia, merupakan salah satu pilar utama untuk menghindari skandal. Referensi dari Seika dan Seika 2019. 47. Pengelolaan produk makanan laut bernilai tambah melalui enzim baru. Makanan laut didefinisikan sebagai bagian dari kelompok biologis utama hewan yang dikonsumsi dan didistribusikan di seluruh dunia, termasuk ikan dan karang. Referensi dari Singh dan kawan-kawan 2016 mengevaluasi perubahan iklim menuju pengembangan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda 2030 untuk membangun keberlanjutan baik negara maju maupun berkembang, bekerja untuk melindungi dunia dari degradasi lingkungan. Terpenting bagi pembangunan berkelanjutan untuk berubah iklim yang mengganggu perekonomian nasional dan kehidupan manusia. Referensi dari Kumaran 2020. 49. Bab 18. Pendekatan kreatif dalam melibatkan masyarakat terhadap pengelolaan limbah, ekologi, dan konservasi lahan basah. Lahan basah memainkan posisi penting dalam konservasi keanekaragaman hayati dan keragaman dari peristiwa alternatif cuaca, namun mereka juga dihadapi dengan masalah lingkungan ekstrem yang muncul dari aktivitas manusia. Referensi dari Lekiones dan kawan-kawan 2022. 50. Bab 2. Perkiraan ketersediaan pangan fungsional di 10 negara dengan penduduk terbanyak. Makanan fungsional yang paling utama adalah sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan, yogurt, minyak loba, minyak zaitun, rempah-rempah, kakao, teh, kopi,
Selain ikan, makanan laut dan daging hewan lainnya dianggap sebagai makanan fungsional setelah memberi makanan biji, rami, dan daun teh. Referensi dari Singh dan kawan-kawan 2019. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.